Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, malam kit- Malam ini kita belajar tentang looping dan array. Ya, untuk materi udah saya upload di e-kampus. Ya. Oke, seperti biasa kita langsung materi sama praktikum aja. Pertama kita akan coba pelajari tentang looping for. Ya. Untuk looping for itu digunakan untuk looping yang sudah pasti berapa kali loopingnya. Penulisannya adalah for dalam kurung var nilai awal titik koma kondisi akhir titik koma increment dan perintah yang di looping. Oke, bentar, saya cek dulu. Oke, kita praktekkan. Contohnya adalah for var i sama dengan 0 selama i kurang sama dengan 10, contohnya i plus plus. Kita buat konsol titik log i, contohnya ya. Ya, simpan. Hasilnya adalah 0, 1 sama dengan 10 ya. Jadi variabel i pertama adalah untuk nilai awalnya berapa. Yang kedua adalah untuk kondisi akhirnya sampai berapa. Di sini akhirnya sampai dengan 10 kurang sama dengan 10. Jadi dia akan looping selama i-nya kurang sama dengan 10. Setelah itu i-nya diincrement, artinya i plus 1 ya. Setelah itu dia konsol log i. Nah, maka ia akan berjalan dari 0 sampai dengan 10. Itu adalah perintah looping for. Bisa kita gabung dengan contoh boleh menjadi 1 for i plus hello gitu. Titik. Boleh jadi 1 hello 2 sama dengan 10 ya. Oke, itu adalah perintah looping for. Yang kedua adalah looping while. Penulisannya adalah nilai awal while dalam kurung kondisi buka kurung atau blok statement ya, menggunakan buka kurung kurawal sama tutup kurung kurawal. Di dalamnya adalah perintah loopingnya sama incrementnya. Ini sebenarnya sama dengan yang di sini ya. Ada nilai awal, ada kondisi, ada increment, ada perintah looping. Jadi kita sebenarnya tinggal dipindahkan aja. Nilai awal di sini kan par i sama dengan 1 ya, koma, terus menggunakan while kondisinya adalah apa. Nah, kondisinya di sini kan saya tinggal copy paste saja, Ctrl C Ctrl V, buka kurung kurawal, tutup. Statement loopingnya apa ini ya. Terus incrementnya mana, incrementnya yang ini. Ya, kalau saya running, ini saya bikin komen dulu. Hasilnya adalah sama tetap ya, 1 hello sampai dengan 10 hello, seperti itu ya. Ini adalah kondisi while. Jadi kalau kita udah mengerti yang for, yang while sebenarnya cuman mindahin blok-bloknya aja ya. Nilai awal di mana, kondisi di mana, increment di mana, perintah looping di mana. Itu adalah yang while ya. Jadi si perintah looping akan dieksekusi atau dijalankan jika kondisi di sini adalah benar. Kalau salah maka dia tidak akan masuk ke sini. Contohnya
Apakah I-nya lebih besar daripada 10? Kan pertama I-nya adalah 1. Apakah 1 lebih besar dari 10? Kan tidak. Kalau kita running, maka hasilnya adalah no, tidak ada. Ya. Jadi kondisi di sini adalah salah atau false. Gitu. Oke, itu adalah perintah looping while. Berikutnya adalah tentang array. Ya. Array adalah tipe data yang berisi kumpulan dari nilai atau tipe data lain. Nilai di dalam array disebut dengan elemen, dan setiap elemen memiliki nomor urut yang dikenal dengan istilah indeks. Penomoran indeks di dalam array dimulai dengan angka 0. Indeks maksimum yang bisa ditampung array adalah 2 pangkat 23 minus 2. Ya. Array di dalam JavaScript tidak bertipe atau untype array, bisa bertipe string, number, atau boolean dalam sebuah array yang sama. Bahkan bisa berupa objek atau array yang lain. Array di dalam JavaScript bersifat dinamis, tidak perlu mendefinisikan berapa ukuran array pada saat membuat variabel. Ini harus dipahami batasan tentang array ini ya. Nah, untuk menulis array sendiri adalah menggunakan var, nama array-nya sama dengan menggunakan kurung siku buka dan ditutup dengan tutup kurung siku. Ini adalah deklarasi array dengan elemen array kosong. Ya. Nah, yang ini var nilai array sama dengan buka kurung siku 100, 40, 60, 90. Nah, ini adalah deklarasi array dengan elemen 100, 40, 60, dan 90 ya. Penomoran indeks di dalam array dimulai dengan 0. Berarti adalah di sini 100 itu adalah indeks 0, 40 indeks 1, 60 indeks 2, dan 90 adalah indeks ketiga. Oke, kita contoh. Kita deklarasikan var array sama dengan seperti ini. Ya. Kalau kita konsol outputkan maka hasilnya adalah seperti ini, array kosong ya. Jadi ada length all. Atau kita bisa membuat variabel array beserta isinya. Contohnya kita punya array nilai gitu ya. Nilainya pertama 90, 50, terus 70, 80, terus di sini ada 60 gitu ya. Nah, setiap satu elemen dipisahkan dengan koma. Kalau kita print array nilai, hasilnya adalah 90, 50, 70, 80, 60 ya. Jadi bisa menggunakan array kosong atau dengan mengisi langsung. Oke, bagaimana mengakses array, menampilkan, menambahkan, menghapus, atau menampilkan seluruh array-nya? Pertama, kita akan menampilkan array, yaitu aturannya adalah array dengan nomor indeksnya. Contohnya saya mau ambil nilai yang 90, maka console.log array nilai dengan indeks 0 gitu ya. Maka hasilnya adalah 90 gitu. Atau saya mau ngambil yang 70, berarti adalah 0, 1, nomor 2 ya, 70. Jadi variabel array dengan nomor indeks berapa yang akan ditampilkan. Berikutnya adalah menambahkan, yaitu dengan cara array nomor indeks keberapa sama dengan isinya apa. Contohnya, saya mau nambahkan di sini indeks keberapa? 0, 1, 2, 3, 4, oh ke 5. Berarti begini. Saya tambahkan
array nilai indeks ke-5 isinya adalah contohnya 100 ya. Jadi kalau saya ambil sini semuanya ya, array nilai, maka 100 muncul di paling akhir. Itu adalah dengan menambahkan ya. Nanti ada cara yang menggunakan metode. Nah, oke. Yang berikutnya adalah menghapus menggunakan delete nama variabel arraynya apa, nomor indeks keberapa yang mau dihapus. Contohnya yang nomor indeks ke 0 saya mau hapus atau 50 ya. Berarti adalah delete array nilai indeks ke 50 itu indeks 1. Saya simpan, kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada empty. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan perintah delete terus nama variabel sama indeksnya, pada dasarnya dia tidak menghapus ya tempatnya, tetapi dia mengisi dengan empty ya, dengan ada kosong gitu. Jadi tempatnya masih ada, cuman kosong. Itu adalah delete ya. Oke. Berikutnya adalah bagaimana cara menampilkan seluruh elemen si array. Contohnya kita mau menampilkan nilai mahasiswa ke 1, 90, ke 2, 50, 70, 80, dan 60 gitu ya. Maka caranya adalah menggunakan looping. For boleh menggunakan for atau menggunakan while. Saya gunakan for aja. For var i sama dengan 0 ya. Kenapa 0? Karena kita indeks array mulai dari 0. Di sini berarti adalah selama i lebih kecil sama dengan berapa nih jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan 5 contohnya ya. Terus berarti kita naikkan indeksnya i plus sama. Terus kita outputkan konsol titik log dalam kurung mahasiswa ke plus i, itu string ada string nilai mahasiswa ke i, kita gabung lagi adalah panjangan ya, antara adalah titik 2 digabung dengan array nilai indeks i ya. Jadi i nya kan berjalan dari 0 sampai dengan 5 ya. Jadi berarti sini nilai mahasiswa ke 0 adalah array nilai indeks 0, berarti adalah 90 kayak gitu. Coba kita simpan, kita lihat hasilnya. Simpan for oke. Ada yang salah. For var i sama dengan 0 selama i nya kurang dari 5, i plus konsol nilai i. Coba kita ini ada metode source-nya. Oke, saya tes ini dulu deh, satu dulu, array-nya dulu. Nilai konsol array nilai ini. Oke, di sini ada undefined karena dihapus nih, di delete di sini ya. Coba kita delete nya ini dulu,
Ini adalah 90 60. Coba kita gabung dengan string, kenapa nggak bisa? Oh, sorry. Gabungnya menggunakan plus ya. Saya terpengaruh dengan bahasa pemrograman yang lain. Ya, maka nilai masuk ke 0 adalah 90, nilai masuk ke 1 adalah 50, masuk ke 2 adalah 70. Kayak gini ya. Kalau mau pakai angka 1 di sini ya tinggal plus 1 aja di sini. I plus 1 gitu ya. Ini masuk ke 1 90, 2 50, 3 70. Gitu. Ya. Itu adalah cara menampilkan elemen, seluruh elemen dari sebuah array ya. Itu adalah menggunakan for, menggunakan while juga sama, tinggal kita pindahkan aja formatnya. Oke, itu adalah bagaimana cara mengakses array, menampilkan satu elemen, menambahkan satu elemen, menghapus satu elemen, menampilkan seluruh elemen array. Berikutnya adalah array method ya. Perlu diketahui bahwa array juga ada sebuah objek, dan objek seperti yang kita ketahui kemarin, setiap objek dia mempunyai properties sama metodenya ya. Ingat teori yang objek kemarin. Yang pertama, sebuah array, metode array pertama adalah length. Ini adalah untuk mengambil jumlah elemennya ya. Contohnya, yang si array nilai itu dia punya berapa sih elemennya gitu ya. Kalau kita sini console C Ctrl V, array nilai titik length ya. Oke, ini properti bukan metode. Maka di sini ada 6 hasilnya ya. Oke. Nah, jadi di sini sebenarnya kita bisa ganti selama i-nya adalah kurang dari array nilai titik length. Berarti dari 0 sampai dengan ke 5 ya enggak? Karena kita mulai dari 0, maka untuk mencapai 6 ujungnya adalah 5. Supaya 5 maka kurang, bukan sama dengan. Kalau dia kurang sama dengan, maka sampai dengan indeks ke-6. Padahal indeks ke-6 tidak ada. Ya, jadi harus kurang dari array nilai titik length. Jadi kalau kita running hasilnya ada seperti ini. Gitu. Jadi kalau kita mau nambahkan di sini contohnya array yang tambah Ctrl C, Ctrl V, indeks ke-6 saya tambahkan dengan nilainya adalah 50. Saya simpan, maka dia otomatis ya. Jadi program kita tidak berubah, tetap seperti ini untuk menampilkan ke seluruh array. Jadi lebih dinamis lagi untuk kondisinya ya, tidak statis kayak tadi dirubah-rubah. Itu adalah property length ya, bukan metode sebenarnya ya, maksudnya ke property. Ingat bedanya property sama yang metode kemarin. Yang berikutnya adalah join ya. Join adalah menggabungkan elemen anggota. Contohnya array titik join delimiter, pemisah delimiter itu ya. Contohnya saya punya ini dulu deh, saya buat lagi yang baru. Contohnya saya punya array nama gitu ya. Array nama sama dengan sini ada si Saula, si Fajar, ini sama si Alesa. Saya akan menggabungkan keseluruhnya ya. Contoh berarti Saula pakai pemisahnya, pakai spasi boleh, pakai apapun boleh. Contohnya gini, console titik log dalam kurung array nama
array nama titik join dalam kurung delimiternya apa, pemisahnya. Contohnya mau pakai dash gitu ya. Kita lihat Ctrl S, hasilnya adalah ini, Saula, Fajar, Fahmi, Alesa. Jadi dia digabung ya, digabung. Hasilnya adalah sebuah string ya, tipe datanya string. Itu adalah join, menggabungkan. Berikutnya adalah nah ini ada pop, menghapus dari belakang. Kalau tadi kan menghapus menggunakan delete, tetapi dia bukan menghapus, cuman mengosongkan isinya ya dengan empty kayak gitu ya. Nah, bagaimana kalau benar-benar menghapus si elemennya? Kita gunakan pop ya. Pop menghapus dari belakang. Jadi contohnya kalau saya gini kan, pop array nama titik pop, artinya dia akan menghapus di belakang satu elemen. Kalau saya simpan, maka si Alesanya hilang karena kehapus ya, itu pop. Berikutnya adalah push, itu menambahkan elemen dari belakang ya. Jadi tadi si Alesa di pop, saya push lagi, Ctrl C Ctrl V, contohnya adalah saya push lagi Alesa, saya tambahkan, dihapus terus di push lagi. Itu adalah menambahkan ya di akhir array. Saya simpan, maka muncul Alesa lagi. Nah, untuk push kita bisa menambahkan beberapa. Contohnya array push, saya tambahkan Alessia, saya tambahkan juga yang lainnya. Contohnya adalah Asep Muhyiddin. Saya simpan, dia akan menambahkan sekaligus dua ya, Alessia sama Asep Muhyiddin. Itu adalah push. Berikutnya adalah metode shift, itu menghapus dari depan. Jadi kebalikan dari pop ya. Kalau pop itu adalah menghapus dari belakang, kalau dia shift dia itu menghapus dari depan. Contohnya array titik nama array nama titik shift kayak gini. Coba, berarti yang kehapus adalah si Saula. Di sini maka Saula hilang, tinggal Fajar. Ini adalah shift. Berikutnya adalah unshift, itu menambahkan elemen dari depan ya. Kita tambahkan lagi, contohnya adalah array nama titik unshift dalam kurung, kita tambahkan Saula ya. Kak, muncul lagi Saula. Atau saya bisa tambahkan beberapa, Saula sama di sini Fajria. Saya simpan, maka dia akan nambahkan Saula dan Fajria dari depan ya. Nah, jadi shift unshift itu kebalikan daripada pop sama push. Kalau push itu pop menghapus dari belakang, push menambahkan elemen dari belakang. Kalau shift itu menghapus dari depan, unshift menambahkan elemen dari depan. Berikutnya adalah metode splice. Splice itu menyambung atau menghapus elemen pada indeks tertentu. Oh, bagaimana kalau saya mau menghapus si Fahmi gitu ya? Fahmi kan nggak bisa menggunakan pop atau push, kecuali menggunakan popnya dua kali ya. Array nama pop itu bisa, berarti menghapus dua kali dari belakang. Tetapi kita bisa menghapus dengan elemen tertentu ya, menggunakan splice ya. Contohnya tadi saya hapus si Fahmi itu berarti indeks keberapa? Ini 0 1 2 3 Fahmi ini. Berarti adalah array nama titik splice. Oh, dari indeks mana tadi? Ketiga startnya ya, indeks ketiga Fahmi, koma ya. Jadi itu adalah indeks mulai, jumlah yang dihapus, terus di sini nilai baru 1, nilai baru 2. Nah, yang
ini adalah opsional, boleh kita pakai boleh tidak. Kalau kita mau menghapus aja, maka nilai baru 1 dan nilai baru 2 ini tidak usah kita pakai ya. Oke, berarti adalah indeks ketiga terus jumlah yang dihapus ya 1. Jadi kita bisa menghapus dari si Fahmi sampai Alesa, berarti adalah 2. Atau mau dari Fahmi, Alesa sama Muhyiddin, berarti adalah dihapusnya sebanyak 3. Kita coba 1 dulu. Ya, kita hapus 1, hasilnya adalah maka Fahminya hilang. Ya. Atau kita mau menghapus sebanyak 2. Nah, maka 1 lagi nggak ada. Setelah Fahmi, Alesa nggak ada. Ya. Atau kita mau menghapus 3. Nah, maka Muhyiddin hilang. Tinggal 3. Ya. Itu adalah splice menghapus, khusus untuk menghapus. Atau kita bisa juga menghapus terus menambahkan sekaligus. Contohnya si Fahmi, saya akan hapus kan nomor 3, berarti adalah 1 yang dihapus ditambahkan dengan nama yang baru. Contohnya adalah Saiful ya. Terus saya tambah lagi dengan Dedi ya. Boleh 1, boleh 2, enggak harus 2 ya, terserah keperluannya. Jadi kalau saya running hasil seperti ini. Si Fahmi yang indeks ketiga dihapus, ditambahkan data baru adalah Saiful sama Dedi. Fahminya hilang. Ya. Itu namanya splice, menyambung. Jadi bisa untuk menghapus indeks tertentu saja ataupun untuk menambahkan di tengah-tengah ya, gitu. Contohnya saya tidak mau menghapus si Fahmi ya, saya hanya menambahkan aja. Berarti adalah gimana? Berarti di sini adalah mulai dari nomor indeks 3 yang dihapus adalah 0 gitu. Jadi kalau saya running maka ada Fahmi tetap di sini. Ya. Tapi mulai dari indeks ketiga ditambahkan Saiful sama Dedi, Fahminya bergeser. Ya, karena mulainya dari indeks ketiga. Itu adalah splice. Ya, ingat splice ya, agak lumayan dikit nih. Slice. Oke, berikutnya adalah slice itu adalah mengiris elemen menjadi array baru ya. Slice indeks mulai sampai dengan ke indeks ke berapa. Tapi sampai ke-nya itu adalah eksklusif. Artinya yang nomor indeks tersebut tidak termasuk, eksklusif itu tidak termasuk. Contohnya, saya mau menampilkan Fajria, Fajar, sama Saiful. Berarti array nama di slice, diiris ya. Mulai dari indeks berapa? Oh, Fajria berarti indeks 1 sampai dengan ini indeks 1, 2, 3. Nah, ini saya pun indeks 3. Contoh saya masukkan angka 3 ya. Ingat yang tadi maka isinya adalah Fajria sama Fajar ya. Yang tadi tidak terbawa, kenapa? Karena 3 tidak termasuk. Ini adalah eksklusif. Ya, jadi kalau kita mau menampilkan dari indeks 1 sampai indeks 3, maka di sini harusnya adalah 4. Ya. 4-nya adalah eksklusif, berarti adalah 1 sampai 3. Munculnya adalah Fajria, Fajar sama Saiful. Ya. Slice itu adalah slice dalam kurung indeks mulai keberapa sampai dengan keberapa. Sampai keberapanya itu adalah eksklusif. Ingat, tidak termasuk eksklusif. Itu adalah slice. Berikutnya adalah sort, mengurutkan elemen array. Ya, contohnya sini adalah array nama titik sort. Saya urutkan di sini. Saya kasih join aja supaya tahu ininya das
hasilnya adalah Dedi, Saiful, Alesha, Mudna. Ini si apa namanya shotnya itu dia sebenarnya hanya untuk angka, tidak untuk sebuah tidak untuk sebuah nilai. Seharusnya kan Asep Muhyiddin dulu, Fahmi, Fajriya sama Saula ini. Dedi, Saiful, Alesha, array nama shot seperti ini. Coba kita menggunakan data angka dulu deh ya. Oke, contohnya array nilai sama dengan 40, di sini 20, sini 10, 50 ya. Array nilai kita shot hasilnya adalah 10, 20, 40, 50. Jadi dia untuk angka ya, belum bisa dengan sorting string. Mungkin menggunakan function di dalamnya bisa, karena di sini bisa menggunakan function juga ya. Kita nanti belajar inilah ya. Ini hanya dasar-dasar aja dulu. Sort itu adalah untuk mengurutkan sebuah elemen array numerik, sementara numerik dulu ya. Kalau untuk alfabet sebenarnya bisa A, B, C, D bisa, enggak sebuah kata ya. Oke, berikutnya adalah reverse, itu adalah membalikan susunan elemen array. Oh, contohnya ini kan sort itu kan defaultnya adalah ascending. Bagaimana kalau descending? Di sini kan nggak ada parameter descendingnya. Caranya adalah dengan membalik aja, membalik si array nilainya. Jadi array nilai titik reverse, kita balik aja ya. Maka hasilnya menjadi 50, 40, 20, 10. Jadi kita akalinya dengan reverse untuk descendingnya. Ascending menggunakan sort, array nilai reverse adalah untuk membalik urutan si array, akhirnya menjadi descending seperti itu. Oke. Minum dulu. Berikutnya adalah metode for each, itu untuk menampilkan seluruh elemen array ya. Oke, sini saya mau menampilkan contohnya adalah nama, array nama. Jadi menggunakan for each-nya itu besar. Nah, sebenarnya seperti ini adalah bisa ya, menggunakan function row narrow kayak gini, cuman kayaknya belum saya kasih dulu deh ya, yang sederhana saja, dan menggunakan function aja. Function dalam kurung ini adalah itu adalah elemen atau apapun lah, terserah ya, atau Anda mau ganti dengan nama itu boleh. Kurung awal di koma, kita konsol titik log nama. Jadi setiap pergerakan array dari indeks pertama, si elemennya akan dimasukkan ke variabel nama. Jadi kita tinggal ambil variabel namanya saja ya. Setelah ambil satu, dia akan looping lagi untuk indeks berikutnya. Kalau saya running seperti ini, array array nama, array underscore nama ya. Maka hasilnya adalah ini: Saula, Fajriya, Fajar, Saiful, Denny, Fahmi, Alesha, Asep Muhyiddin. Jadi kita tidak peduli berapa dia jumlahnya ya, atau apalagi indeks keberapa kita nggak tahu ya. Pokoknya menggunakan for each, dia akan membaca satu persatu elemennya dan masukkan ke dalam functionnya ya, gitu. Sebenarnya sih kita bisa gunakan indeksnya juga ya, function ada callbacks-nya,
index number array read only. Nah, itu kayak gitu. Coba kita masukkan di sini. Nah, jadi ketahuan di sini ada 0, 1, 2, 3, 4 ini nomor indeksnya. Ya, gitu. Oke. Untuk sementara supaya nggak bingung, satu aja dulu ya, jangan banyak-banyak. Yang penting dapat si nilai setiap elemennya. Itu adalah for each ya, for each. Jadi boleh digabung dengan contohnya nama titik 2 digabung kayak gini bisa. Jadi, nama Saula, nama Fajri kayak gini bisa. Itu adalah for each, menampilkan seluruh elemen array. Yang berikutnya adalah mapping, itu merubah semua elemen array menjadi array baru dengan nilai yang baru. Nah, ini biasanya adalah untuk nilai-nilai numerik ya. Contohnya, tiba-tiba array ini nilainya itu ada nilai bonus sebanyak 20 untuk seluruh siswa. Nah, bagaimana caranya mengubahnya? Menambahkan masing-masing dengan 20. Ya, maka kita gunakan adalah array map. Jadi adalah menjadi array baru dengan nilai yang baru. Berarti kita punya var nilai bonus ya, nilai plus bonus gitu ya, nilai plus bonusnya 20 poin untuk seluruh siswa. Berarti var nilai bonus sama dengan dari mana? Dari nilai array nilai di mapping, di map dalam kurung function sama dengan yang tadi, mengeluarkan sebuah nilai ya, mau pakai mau nilai, mau nama, sama aja terserah kita ya, supaya lebih gampang sesuai dengan fungsinya kita kasih nilai saja, nilai buka kurung awal, kita return nilai plus 20 katanya gitu ya. Jadi dia akan membaca setiap elemennya dan masukkan ke dalam variabel nilai, dan nilai tersebut kita tambahkan dengan nilai bonusnya 20, dan ini akan mengisi variabel array nilai bonus ini ya. Jadi nanti nilai bonus ini akan sama jumlahnya dengan array nilai. Oke, coba kita console logkan ya, console log titik log nilai bonus, kita kasih join aja ya, join limiternya dash. Ini hasilnya adalah 70, 60, 40, 30. Coba kita bandingkan dengan nilai awalnya array nilai. Nah, array nilai awalnya 50, 40, 20, 10. Setelah di map dengan nilai plus 20, hasilnya 70, 60, 40, dan 30. Ya. Ini adalah map. Gitu. Berikutnya adalah filter, mendapatkan elemen array berdasarkan kriteria menjadi yang baru. Contohnya, saya akan mendapatkan nilai mahasiswa yang lulus saja dengan syarat bahwa nilainya lebih besar sama dengan 50. Oke, gitu ya. Jadi saya
akan coba di sini variabel nilai lulus. Nilai lulus itu sama dengan dari nilai bonus tersebut ya, di filter dalam kurung function dalam kurung nilai juga, terus buka kurung siku, koma, kita kasih di sini jika filter function elemen sama dengan nilai lebih besar sama dengan 50. Kita outputkan si nilai lulusnya. Nilai ya, returnnya adalah di mana nilainya lebih besar sama dengan 50, maka munculnya adalah 70 dan 60. Ini adalah nilai lulusnya ya, menggunakan filter. Jadi kalau yang map itu adalah untuk merubah nilai elemen array secara keseluruhan, sedangkan kalau filter adalah mengambil elemen berdasarkan kriteria yang kita inginkan, gitu ya. Terakhir ada reduce, yaitu mengakumulasikan atau mengurangi nilai berdasarkan elemen di dalam array. Contohnya apa, Dik? Contohnya adalah berapa nilai total dari seluruh mahasiswa. Nah, ini contohnya kita ingin membuat rata-rata lah ya. Kalau kita lihat di sini kan totalnya adalah 70 tambah 60 tambah 40 tambah 30, berarti adalah 200 ya. Sini 200 seharusnya. Nah, kita bisa secara otomatis menghitung totalnya dengan menggunakan reduce ya. Jadi kita buat di sini variabel total itu sama dengan nilai bonus ya, nilai bonus titik di reduce dalam kurung function dalam kurung nilai return. Nah, karena kita mau menghitung mentotal semua nilai, maka kita harus punya variabel untuk menambung hasil sementara. Contohnya adalah looping pertama kan 70 nilai totalnya. Looping kedua adalah 130. Nah, 130 tersebut sama 70 mau kita simpan di variabel mana? Contohnya saya mau di sini taruh di hasil gitu ya. Hasil nilai. Jadi returnnya adalah hasil plus nilai ya. Gitu. Coba kita ini kan konsolkan total nilai plus total. Lihat sini. Nah, maka total nilai 200 di sini, lihat otomatis ya dengan fungsi reduce. Kalau mau membuat rata-rata ya tinggal dibuat dibagi aja. Tapi rata-rata nilai
total dibagi dengan apa? Dibagi dengan array nilai titik length. Rata-rata nilai adalah 50 ya. Oke, lumayan banyak metode-metode array ya. Harus sering-sering berlatih dan lihat-lihat soal yang lain. Itu aja materi malam ini tentang looping sama array. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.